Assalamualaikum, selamat datang teman-teman. Aku Yafik. Kita ketemu di segmen Ngopi Satu Meja, Kelas Beda. Dan ada niat yang tersembunyi ya. Nah, seperti gitu. Iya. Ada gitu. Dengar dengan suara Berkah. hanya di kita yang tahu. Ngopi Satu Meja, Kelas Beda. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh. Alias tempat kita ngobrolin masalah-masalah seberat rumus fisika, tapi dibikin santai, kayak lagi nungguin jam pelajaran kosong. Teman-teman, hari ini kita akan bahas organ tubuh kita yang paling sakti di era digital. Jempol. Betul, satu jempol bisa bikin bahagia, tapi satu jempol juga bisa bikin perang dunia ketika di kolom komentar. Nah, biar jempol kita ini barokah, sudah hadir dua tamu istimewa kita. Ada Ustadz Azam. Waalaikumsalam Mas Yafik. Alhamdulillah jempol masih terkendali hari ini. Ada juga Pak Pendeta Hizkia. Shalom. Damai kebajikan. Langsung saja ke pokok masalah. Pak Pendeta, Pak Ustadz, saya sering dapat curhatan. Nah, Si A di kelas pendiam banget, tapi kok di media sosial komentarnya setajam garis besi ya? Kenapa fenomena dua keperbedaan ini sering terjadi di kalangan pelajar? Apa yang terjadi sebenarnya? Mungkin dari Pak Pendeta Hizkia terlebih dahulu. oke, menarik nih masalahnya. Menurutku ini bisa disebut permasalahan kantin ya. Jadi kalau semisal di kantin kita biasanya kan ngobrol tatap muka. Nah, ya betul. Tapi ada tata krama di situ. Dan juga mungkin ngobrol sama guru juga ada tata krama. Jadi nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu canggung gitu ya? Nah, gitu. Tapi coba kalau kita ubah perspektif kita di medsos gitu. Orang-orang bisa berteriak sepuasnya. Nah, bisa berpendapat sepuasnya. Iya. Oke. Nah, jadi padahal kita sebagai pelajar, kita itu memiliki pedoman. Kita bisa melihat di Matius 5 ayat 13, kita itu adalah garam dunia. Yang dimana garam itu untuk apa sih? Buat masak. Nah, betul, buat masak. Dan juga bisa membuat makanan lebih enak kan, lebih nikmat gitu. Ya. Dan juga garam juga bisa buat mengawetkan. Iya. Nah. Makanya kita sebagai pelajar ingin menjadi garam dunia atau cabai dunia. Wah, garam versus cabai, menarik nih. Itu. Kalau Oke. Kalau dari sudut pandang Islam, Ustadz Azam, apakah fenomena topeng digital ini juga dibahas? Tentu saja dalam Islam prinsipnya adalah zahir dan batin, luar dan dalam. Harus sama, apa yang kita tampilkan harus mencerminkan isi hati. Masalah utamanya adalah kecepatan jempol yang tidak diimbangi dengan proses berpikir yang melanggar perintah fundamental. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Ini perintah untuk tabayun, cek dan dicek. Berapa banyak keributan terjadi karena orang langsung share judul berita provokatif tanpa baca isinya. Jempol kita itu punya potensi jadi penyebar fitnah. Masal jika tidak didasari ilmu dan kesabaran. Oke, dasarnya sudah sangat jelas nih ya dari kedua sisi. Ya. Sekarang kita butuh jurus praktisnya. Gimana cara kita melatih jempol ini biar punya rem pakem? Biar gak gampang nyinyir dan gak gampang baper. Ustadz Azam, monggo jurus praktisnya. Jurus saya namakan jurus diam elegan. Jurus ini yang punya sumber kekuatan dari Al-Quran ayat Araf ayat 199 yang menyentuh kita dan berpalinglah dan orang-orang yang bodoh. Dalam konteks medsos, berpaling itu ya diwujudkan dengan tombol mute, restrict, dan block. Tombol-tombol itu bukan diciptakan kakek Taufik. Jurus saya namakan jurus diam elegan. Jurus ini punya dua sumber kekuatan. Pertama dari Al-Quran.
Surat Al-A'raf ayat 199 yang menyentuh kita. Dan berpalinglah dari orang yang bodoh. Dalam konteks medsos, berpaling itu yang diwujudkan dengan tombol mute, restrict, dan block. Tombol-tombol itu bukan diciptakan untuk hiasan mas. Itu adalah fasilitas untuk menjaga kesehatan melalui kita. Gitu. Kedua kekuatan dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di zaman kita, hadis ini berbunyi, hendaklah ia mengetik yang baik atau diam. Kalau lihat postingan yang bikin panas daripada komen, mending letakkan HP, istighfar lalu minum es teh, lebih tenang dan nyaman. Masya Allah. Mengetik yang baik atau minum es teh? Siap Ustadz. Pak Pendeta, apa ada jurus pelengkapnya dari jenengan? Ini sebagai jurus pelengkap nih, nama jurusku nih cek buah. Cek buah? Yes. Kenapa kok cek buah gitu Pak Isya? Nah, ini di dalam Alkitab ada buah roh. Buah roh? Ya, dengerin dulu. Oke, pertama ada buah kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri, kejujuran, dan masih banyak lagi. Oh gitu ya. Dan sebelum kita nih, jempol kita nih menekan tombol enter, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah jempolku ini berbuah baik buat orang lain? Apakah jempolku ini bisa membuat orang lain menjadi tersakiti atau tidak? Apakah jempolku ini bisa membuat orang marah atau malah membuat orang Tersinggung. makin senang? Makin senang. Itu dari saya. Oke. Wah, ini dalam sekali. Ibadah bisa sia-sia karena jempol. Ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Soal niat. Sebenarnya apa sih motivasi kita posting? Apakah memang untuk berbagi pengalaman atau memang ada niat tersembunyi untuk pamer, untuk cari validasi? Ustadz Azam, soal niat ini kan krusial banget ya di Islam. Apakah bisa dijelaskan? Sangat bisa. Sangat krusial Mas Yafik. Niat adalah penentu nilai sebuah amalan di media sosial. Ada penyakit hati yang sangat mudah muncul, namanya riya, yaitu beramal untuk pamer, untuk dilihat dan dipuji manusia. Misal kita posting sedang bersedekah, niatnya agar orang lain ikut bersedekah atau agar dibilang dermawan. Kita posting sedang beribadah, niatnya untuk siar atau agar dibilang salih, hanya di kita yang tahu. Maka sebelum posting selalu luruskan niat, tanyakan, saya melakukan ini untuk Allah atau untuk like dan komen, karena pujian manusia itu semua, tapi penilaian Allah itu abadi. Oh gitu ya. Untuk Allah atau untuk like? Ya. Bayangkan yang sangat kuat ya Pak Azam ya, Ustadz Azam. Bagaimana dari perspektif Kristen ya Pak Pendeta Hizkia soal motivasi dan ketulusan hati ini? Sama pentingnya seperti Yesus seringkali mengecam orang-orang Farisi, yang dimana orang-orang Farisi itu beribadah tapi demi mencari validasi. Oh, nah, gitu ya. Niatnya pamer ya Pak Hizkia. Di pinggir, di tempat-tempat ibadah gitu, dengan suara yang keras, dengan baju pernak-pernik yang kemasan gitu. Nah, tapi kalau di era sekarang kita perlu perhatikan lagi nih. Saat kita posting sesuatu di medsos, apakah postingan ini demi kemuliaan Tuhan atau niat kita untuk pamer ke orang lain ya? Seperti itu. Dan ada juga perumpamaan, kalau kamu memberikan sesuatu dengan tangan kananmu, jangan tangan kirimu jangan sampai melihat apa yang tangan kananmu lakukan. Maksudnya posting sesuatu dengan niat ketulusan gitu. Jangan ada niat yang tersembunyi ya. Nah, seperti gitu. Iya. Jadi kita kalau posting sesuatu kita harus pikir dulu ya. Betul. Apakah ini memang dari niat hati kita ingin berbagi atau kita hanya ingin pamer saja ya. Nah, oke. Luar biasa. Ternyata urusan jempol di media sosial ini tadi kayaknya langsung ke niat hati dan hubungan kita dengan Tuhan ya. Waktu kita sudah hampir habis. Sebagai penutup saya minta satu kalimat sakti dari masing-masing narasumber sebagai bekal untuk permisah di rumah. Silakan Pak Pendeta. Halo pemirsa. Kata-kata sakti dari Pak Pendeta Hizkia nih. Jangan biarkan jempolmu menghilang. Menghilang.
Ya, ulang. Halo pemirsa. Kata-kata sakti dari halo pemirsa. Kata-kata dari Pak Pendeta nih. Jangan biarkan jempolmu menghapus berkat yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jadikan jempolmu ini berkat buat orang Oke, lain. gimana emangnya Pak Pendeta? Emosi. Berkah. Oke, amin. Singkat dan menusuk. Terakhir dari Ustaz Azam, silakan. Halo pemirsa di rumah, saya kasih kata-kata terakhir sebelum penutupan. Setiap postinganmu adalah sedekah jariah atau dosa jariah yang akan terus mengalir. Pastikan yang kamu tinggalkan di dunianya adalah yang ingin kamu temui di akhirat nanti. Masya Allah, terima kasih ya Pak Pendeta, Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Masya Allah, pemirsa, sudah sangat jelas ya, jempol kita ini kecil, tapi pertanggungjawabannya sangatlah besar. Terima kasih banyak ya Ustadz Azam, Pak Pendeta. Ngopi sore kita kali ini sangat bergizi. Sama-sama Mas Yafik. Saya Yafik, pamit undur diri dari Ngopi Satu Meja Beda Gelas. Ingat, sebelum posting selalu tanya, ini jadi garam atau jadi cabai? Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum, shalom. Ngopi Satu Meja, Gelas Beda. Salam toleransi.